Pernah lihat burung dengan warna merah menyala seperti ini? Inilah Scarlet Ibis, salah satu burung paling mencolok di dunia. Yuk, kenali lebih dalam. Warnanya dari makanan. Scarlet Ibis terlahir dengan bulu abu-abu. Warna merah menyala mereka berasal dari makanan, terutama udang dan kepiting yang mengandung pigmen karotenoid. Hidup di daerah tropis. Burung ini banyak ditemukan di Amerika Selatan dan Karibia, terutama di Venezuela, Brasil, dan Trinidad dan Tobago. Hidup berkelompok. Mereka adalah burung sosial yang tinggal dalam koloni besar, terkadang bercampur dengan spesies ibis lain seperti white ibis. Lambang nasional Trinidad dan Tobago. Scarlet Ibis adalah ikon nasional Trinidad dan Tobago, melambangkan keindahan alam negara tersebut. Dengan warna merah mencolok dan gaya hidupnya yang unik, Scarlet Ibis adalah salah satu burung paling spektakuler di dunia. Pernah melihatnya langsung? Follow untuk lebih banyak fakta unik tentang dunia hewan. Pernah dengar tentang artichok? Sayuran ini terlihat seperti bunga dan punya banyak manfaat kesehatan. Yuk, kenali lebih dalam. Sebenarnya bunga, bukan sayur. Artichok adalah kuncup bunga dari tanaman thistle. Kalau dibiarkan mekar, artichok akan menghasilkan bunga ungu yang cantik. Sudah dikonsumsi sejak zaman Romawi. Orang Romawi dan Yunani kuno percaya artichok punya manfaat kesehatan dan bahkan dianggap sebagai makanan elit di kerajaan. Superfood untuk hati, artichok kaya akan antioksidan dan mengandung senyawa cinarin yang membantu meningkatkan fungsi hati dan pencernaan. Harus dimasak dengan cara khusus. Bagian yang bisa dimakan adalah dasar kelopak dan hatinya. Artichok sering direbus, dikukus, atau dipanggang, lalu disantap dengan saus lezat. Italia dan Spanyol adalah produsen terbesar. Dua negara ini dikenal sebagai penghasil artichok terbesar di dunia dan sering menggunakannya dalam berbagai hidangan khas. Artichok bukan hanya unik, tapi juga penuh manfaat. Pernah coba makan artichok? Share pengalamanmu di komentar. Follow untuk lebih banyak fakta menarik tentang makanan sehat. Pernah lihat telur berwarna hitam dengan tekstur transparan seperti ini? Ini adalah century egg, makanan khas Asia yang punya sejarah panjang. Bukan berumur 1000 tahun. Meskipun namanya century egg, telur ini hanya difermentasi selama beberapa minggu hingga beberapa bulan, bukan 1000 tahun. Diproses dengan campuran alami, century egg dibuat dengan merendam telur dalam campuran tanah liat, abu, garam, dan kapur yang mengubah warna serta teksturnya. Aroma dan rasa unik. Baunya seperti amonia atau belerang, tapi rasanya creamy, gurih, dan sedikit asin. Cocok dimakan langsung atau dicampur ke bubur. Tersedia dalam berbagai versi, biasanya dibuat dari telur bebek, ayam, atau puyuh, dan bisa ditemukan di Cina, Thailand, serta negara Asia lainnya. Diyakini punya manfaat kesehatan. Di Cina, century egg dipercaya baik untuk pencernaan dan kekebalan tubuh, meskipun baunya cukup menantang bagi pemula. Century egg adalah makanan unik dengan rasa dan sejarah yang menarik. Berani coba? Atau malah sudah jadi favoritmu? Follow untuk lebih banyak fakta menarik tentang makanan unik dunia. Pernah lihat burung yang menari dengan gaya spektakuler? Inilah Victoria's Rifle Bird, salah satu burung cendrawasih dari Australia yang ahli dalam memikat pasangan. Hanya ditemukan di Australia. Burung ini adalah spesies cendrawasih yang hanya hidup di hutan hujan tropis, Queensland, Australia. Jantan memiliki warna metalik yang indah. Burung jantan punya bulu hitam mengkilap dengan kilauan biru dan ungu metalik, sedangkan betinanya berwarna coklat polos. Tarian kawin yang unik. Saat musim kawin, burung jantan akan membuka sayapnya lebar-lebar dan bergoyang sambil mengeluarkan suara klik-klik untuk menarik perhatian betina. Memakai buah dan serangga, mereka memakan buah-buahan hutan, nektar, dan terkadang serangga kecil sebagai sumber proteinnya. Victoria's Rifle Bird adalah burung eksotis dengan tarian menawan dan suara unik. Tertarik melihat mereka menari langsung di alam liar? Follow untuk lebih banyak fakta unik tentang burung eksotis dunia. Pernah dengar tentang Tasmanian Devil? Hewan kecil ini terkenal dengan suara geramannya
yang menakutkan dan sifatnya yang ganas. Yuk, kenali lebih dekat. Marsupial karnivora terbesar. Tasmanian Devil adalah marsupial pemakan daging terbesar di dunia. Meski kecil, rahangnya sangat kuat dan bisa menggigit dengan kekuatan 1.200 PSI, setara dengan gigitan anjing besar. Suka berkelahi dan berteriak. Saat berebut makanan atau merasa terancam, mereka akan mengeluarkan suara geraman keras dan bahkan bertarung sengit. Itulah asal-usul nama Devil alias setan. Pemakan segala yang rakus. Tasmanian Devil bisa melahap tulang, daging, dan bahkan bangkai, membantu membersihkan ekosistem hutan Tasmania dari sisa-sisa hewan mati. Terancam punah karena penyakit mematikan. Spesies ini hampir punah akibat Devil Facial Tumor Disease, DFTD, kanker menular yang menyebar saat mereka bertarung dan menggigit satu sama lain. Hanya ada di Pulau Tasmania. Tasmanian Devil tidak ditemukan di tempat lain selain Tasmania, Australia, menjadikannya satwa endemik yang sangat langka. Meski kecil, Tasmanian Devil adalah pemangsa buas yang berperan penting dalam ekosistem. Berani ketemu langsung dengan hewan ini? Follow untuk lebih banyak fakta menarik tentang hewan unik dunia. Siapa yang tak kenal Rolex? Jam tangan ini bukan sekadar penunjuk waktu, tapi juga simbol kemewahan, prestasi, dan ketepatan. Yuk, kita bahas fakta menariknya. Dibuat dengan tangan, bukan mesin. Meskipun terlihat modern, Rolex tidak dibuat dengan mesin otomatis, melainkan dirakit sepenuhnya dengan tangan oleh para ahli horologi. Bahan yang super mewah, Rolex menggunakan emas 18 karat, platinum, dan baja 904L yang lebih tahan karat dan lebih mahal dibanding baja biasa. Satu-satunya jam yang lolos uji di Palung Mariana. Model Rolex Deep Sea pernah diuji di Palung Mariana, titik terdalam di lautan, dan tetap berfungsi dengan sempurna di kedalaman 11.000 meter. Dibutuhkan setidaknya 1 tahun untuk membuat satu Rolex. Dari proses desain hingga pengujian ketahanan, setiap Rolex membutuhkan waktu hingga 1 tahun untuk diproduksi, memastikan keakuratan dan kualitasnya. Jam tangan pilihan para tokoh dunia. Dari Presiden John F. Kennedy, Paul Newman, hingga Cristiano Ronaldo, banyak tokoh besar memilih Rolex sebagai jam tangan favorit mereka. Rolex bukan sekadar jam tangan, tapi sebuah mahakarya ketepatan waktu yang melambangkan status dan kualitas tertinggi. Kamu lebih suka model yang klasik atau sporty? Follow untuk lebih banyak fakta menarik tentang barang mewah dan sejarahnya. Siapa gitaris yang bikin solo gitar metal terdengar gila dan keren? Synyster Gates. Yuk, kita bahas fakta menariknya. Nama asli yang berbeda jauh. Synyster Gates lahir dengan nama Brian Elwin Hanner Jr. di Amerika Serikat. Nama panggungnya muncul saat ia dan The Rev bercanda tentang nama rockstar keren. Diajari musik oleh ayahnya yang seorang gitaris. Ayahnya, Brian Hanner Sr. adalah musisi dan komedian yang sering bermain dengan gitaris terkenal. Tak heran Synyster jadi sehebat sekarang. Pernah masuk sekolah musik, tapi D.O. Synyster pernah belajar di Musicians Institute di Hollywood, tapi keluar lebih awal untuk bergabung dengan Avenged Sevenfold. Punya gitar signature yang ikonik. Gitar Schecter Synyster Custom dengan desain hitam dan garis putih sudah jadi ciri khasnya. Gitar ini punya sustain gila dan suara yang garang. Pernah menjadi gitaris terbaik dunia. Synyster Gates pernah memenangkan banyak penghargaan, termasuk gitaris terbaik dari Total Guitar dan Guitar World. Synyster Gates bukan hanya cepat dan teknikal, tapi juga punya gaya bermain yang melodius dan penuh emosi. Solo favoritmu dari A7 Extra yang mana? Follow untuk lebih banyak fakta keren seputar dunia musik dan musisi legendaris. Pernah dengar burung raksasa yang tak bisa terbang, tapi bisa lari sekencang motor? Inilah burung emu, salah satu burung terbesar di dunia. Yuk, kenali lebih dalam. Burung terbesar kedua di dunia. Emu adalah burung terbesar kedua setelah burung unta, dengan tinggi mencapai 2 meter dan berat hingga 60 kg. Pelari super cepat. Meski tak bisa terbang, emu bisa berlari dengan kecepatan
50 km per jam, dan mampu melompat setinggi 2 meter. Telurnya besar dan berwarna hijau gelap. Telur burung emu bisa seberat 600 gram, dengan warna hijau gelap yang unik untuk menyamarkan dari pemangsa. Jantan yang mengasuh anak. Setelah betina bertelur, si jantanlah yang mengerami selama 8 minggu, bahkan tanpa makan dan minum, lalu mengasuh anak-anaknya. Pernah menang perang melawan manusia. Pada tahun 1932, Australia mengalami perang emu, di mana tentara bersenjata mencoba mengendalikan populasi emu. Tapi burung ini terlalu cepat dan sulit ditaklukkan. Burung emu adalah hewan unik yang kuat, cepat, dan cerdas. Tertarik melihat mereka langsung di alam liar Australia? Follow untuk lebih banyak fakta unik tentang hewan luar biasa di dunia. Pernah lihat monyet dengan wajah seperti karakter kartun? Itulah snub-nosed monkey atau monyet berhidung pesek. Unik, langka, dan super fotogenik. Dikenal karena bentuk hidungnya yang super pesek, monyet ini punya hidung yang sangat kecil dan terbalik, membuat wajahnya terlihat lucu dan aneh, tapi justru itulah daya tarik utamanya. Hidup di pegunungan tinggi Asia. Mereka hidup di daerah pegunungan bersalju seperti di Cina, Myanmar, dan Vietnam, bahkan di ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Bulu panjang seperti mantel musim dingin. Untuk bertahan di cuaca dingin, mereka punya bulu tebal dan panjang. Beberapa spesies seperti golden snub-nosed monkey bahkan tampak seperti mengenakan jas mewah. Pemakan daun yang andal. Mereka lebih suka makan daun, lumut, dan buah-buahan yang bisa ditemui di hutan-hutan pegunungan yang lebat. Termasuk hewan langka dan dilindungi. Karena habitatnya makin menyempit dan sulit berkembang biak, monyet berhidung pesek kini terancam punah dan masuk daftar konservasi dunia. Dengan wajah unik dan gaya hidup di pegunungan tinggi, snub-nosed monkey adalah primata eksotis yang harus kita jaga kelestariannya. Follow untuk lebih banyak fakta tentang hewan langka dan unik di dunia. Pernah dengar makanan super mahal yang terbuat dari air liur burung? Ini dia sarang burung walet, salah satu kuliner paling eksklusif di dunia. Terbuat dari air liur burung, sarang ini bukan dari ranting atau daun, tapi dari air liur burung walet yang mengeras saat terkena udara. Harga fantastis. Sarang burung walet bisa dijual hingga 40 juta rupiah per kilogram, bahkan lebih untuk kualitas premium. Dipercaya kaya manfaat. Orang percaya sarang ini bisa meningkatkan imunitas, kecantikan kulit, dan menjaga kesehatan paru-paru. Diburu di gua-gua tebing, sarang burung walet alami banyak ditemukan di gua-gua curam di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Para pencari sarang mempertaruhkan nyawa untuk mengambilnya. Bisnis menggiurkan. Kini banyak peternak membangun rumah walet khusus untuk produksi sarang secara lebih aman dan berkelanjutan. Sarang burung walet bukan sekadar makanan mahal, tapi juga budaya dan bisnis yang berkembang pesat. Follow untuk lebih banyak fakta unik seputar makanan langka dan mahal. Hitam legam, sulit terlihat, dan penuh karisma, Black Panther bukan spesies baru, tapi versi melanis dari kucing besar seperti macan tutul atau jaguar. Bukan spesies tersendiri. Black Panther sebenarnya adalah jaguar atau leopard yang punya melanisme, kondisi genetik yang bikin warna bulunya hitam legam. Bintiknya masih ada. Walau kelihatan hitam polos, di bawah cahaya tertentu kamu bisa lihat bintik-bintik khas leopard atau jaguar di tubuhnya. Pemburu bayangan. Dengan warna gelap, Black Panther jadi master camouflager di hutan lebat menjadikannya pemburu yang nyaris tak terlihat. Jarang banget dilihat, karena habitatnya yang sulit dijangkau dan sifatnya yang super tertutup, melihat Black Panther di alam liar adalah hal langka. Penuh simbolisme. Dalam budaya pop dan mitologi, Black Panther sering dianggap simbol kekuatan, keanggunan, dan misteri. Black Panther itu bukan cuma keren. Dia adalah keajaiban genetik yang memesona dan misterius dalam dunia satwa liar. Follow buat lebih banyak fakta hewan langka dan keren. Topi tinggi, rambut kribo, kacamata hitam, dan suara gitar yang bikin merinding. Yep, ini dia Slash
gitaris legendaris dari Guns N' Roses. Nama asli bukan Slash. Slash lahir dengan nama Saul Hudson, dan nama Slash diberikan oleh aktor Seymour Cassel karena dia selalu gesit dan sibuk kesana kemari. Riff paling ikonik, siapa yang nggak kenal intro Sweet Child O' Mine? Riff itu dibuat Slash secara iseng saat pemanasan, tapi jadi salah satu riff paling terkenal sepanjang masa. Dikenal karena gayanya yang unik, top hat, rokok di bibir, dan ekspresi dingin di atas panggung, Slash jadi ikon visual dan musikal dunia rock. Gitar favoritnya, dia identik banget dengan Gibson Les Paul, dan bahkan punya seri signature sendiri. Tak hanya Guns N' Roses, Slash juga sukses dengan proyek lain seperti Velvet Revolver dan Slash FT Miles Kennedy and the Conspirators. Slash bukan cuma gitaris, dia adalah simbol rock and roll sejati, dari gaya, suara, hingga attitude-nya. Follow buat lebih banyak fakta rock dan musisi legendaris. Mobil dengan kecepatan gila, desain elegan, dan harga yang bikin dompet merinding, ini dia Bugatti, simbol kemewahan dan kecepatan sejati. Dari balapan ke sultan, Bugatti didirikan tahun 1909 oleh Ettore Bugatti di Prancis. Awalnya fokus di balapan, sekarang jadi ikon supercar elit dunia. Bugatti Chiron, monster jalanan. Bugatti Chiron bisa melaju hingga 490 plus kilometer per jam. Mesin W6 8 liter quad turbo bikin mobil ini jadi salah satu yang tercepat di dunia. Harga selangit, mau punya satu? Siapin minimal 50 miliar rupiah, belum termasuk pajak dan custom spesial. Produksi terbatas, setiap unit Bugatti dibuat secara eksklusif dan handmade. Cuman ada ratusan unit di dunia. Interior Sultan, interior Bugatti pakai kulit berkualitas, logam asli, dan teknologi tinggi. Bener-bener pengalaman mewah total. Bugatti bukan cuma kendaraan, tapi karya seni teknologi di atas 4 roda. Cepat, mahal, dan bikin semua orang menoleh. Jika kalian gabut beli Bugatti aja. Follow buat lebih banyak fakta keren soal mobil dan teknologi otomotif elit. Bentuknya bulat, berduri tajam, dan sering bikin panik kalau nggak sengaja nginjek ini dia. Bulu babi, si hewan laut yang ternyata bisa dimakan. Duri tajam bukan main. Bulu babi punya duri panjang dan tajam untuk perlindungan. Kalau diinjak bisa nyeri banget dan susah dicabut. Gerak pakai kaki tabung. Mereka bergerak dengan ratusan kaki tabung kecil di bawah tubuhnya, kayak penghisap mini. Makanannya alga. Bulu babi adalah pemakan alga yang penting buat ekosistem laut, karena membantu menjaga keseimbangan terumbu karang. Telurnya jadi makanan mahal. Telur bulu babi atau uni dalam kuliner Jepang dianggap makanan mewah dan punya rasa gurih manis yang unik. Ada yang beracun. Hati-hati, beberapa spesies bulu babi punya racun di durinya yang bisa bikin pembengkakan, mual, bahkan lumpuh sementara. Bulu babi bukan cuma ancaman di pantai, tapi juga makhluk laut penting yang eksotis, misterius, dan bernilai tinggi. Follow buat fakta laut lainnya yang gak kalah mengejutkan. Buat sebagian orang, cerutu adalah simbol kemewahan dan status. Tapi di balik kepulan asapnya, ada banyak cerita unik dan mengejutkan. Dibuat dengan tangan, cerutu berkualitas tinggi biasanya digulung manual oleh pengrajin ahli. Prosesnya bisa makan waktu hingga berjam-jam. Cuman dari satu bahan, berbeda dari rokok, cerutu hanya terbuat dari 100% daun tembakau asli, tanpa kertas, tanpa filter. Harga gila-gilaan. Ada cerutu yang harganya bisa sampai ratusan juta rupiah per batang, seperti Gurkha Royal Courtesan. Dihisap, bukan dihirup. Cerutu tidak dihirup ke paru-paru seperti rokok, melainkan cuma disedot dan dilepas untuk merasakan aroma dan rasa tembakaunya. Penuh simbolisme, dari Winston Churchill sampai mafia di film, cerutu sering diasosiasikan dengan kekuasaan, ketenangan, dan kepercayaan diri. Cerutu bukan cuma gulungan tembakau, tapi budaya, seni, dan gaya hidup klasik, meski tetap menyimpan risiko kesehatan yang besar. Follow untuk lebih banyak fakta unik seputar budaya dan gaya hidup klasik. Rasanya pedas, menyengat ke hidung, dan jadi pelengkap sushi favorit. Wasabi ternyata nggak seperti yang kamu kira.
Wasabi asli langka. Wasabi asli dibuat dari tanaman Wasabia japonica dan sangat sulit dibudidayakan. Harganya bisa mencapai jutaan rupiah per 100 gram. 90% wasabi. Itu palsu. Kebanyakan wasabi yang kamu makan di restoran, itu cuma campuran lobak, mustard, dan pewarna hijau. Pedasnya berbeda dari cabai yang pedas di lidah. Wasabi menyengat ke hidung karena kandungan isothiocyanatnya. Harus segera dimakan. Wasabi asli harus diparut segar dan langsung dimakan karena rasa dan aromanya cepat hilang dalam beberapa menit. Digunakan sejak lama. Wasabi dulunya digunakan bukan buat rasa, tapi untuk membunuh bakteri di ikan mentah sebelum pendingin ditemukan. Wasabi bukan sekadar pelengkap sushi, tapi bumbu langka dan eksklusif yang sering disalahpahami. Follow buat lebih banyak fakta menarik tentang makanan dan budaya kuliner dunia. Wajahnya serem, giginya tajam, dan gerakannya licin. Ini dia belut moray, predator laut yang punya rahasia mengejutkan. Punya 2 rahang, gak main-main. Belut moray punya 2 rahang. Satu di mulut, satu lagi di tenggorokan yang bisa menyergap mangsa ke dalam. Suka sembunyi belut ini jarang terlihat berenang bebas. Mereka lebih suka bersembunyi di celah karang sambil menunggu mangsa lewat. Bisa, jadi besar banget. Beberapa spesies bisa tumbuh hingga 3 meter panjangnya dan tubuhnya seperti ular tapi lebih kekar. Gigitannya nggak main-main. Gigitan belut moray bisa melukai manusia, bahkan kadang menyebabkan infeksi karena bakteri di mulutnya. Punya warna keren. Mereka punya beragam warna, dari hijau neon, coklat tua, sampai totol-totol unik yang bikin mereka makin mencolok. Belut moray memang menakutkan, tapi mereka juga makhluk laut luar biasa yang punya mekanisme berburu super unik. Follow untuk lebih banyak fakta-fakta keren dari dunia bawah laut. Gendut, berbulu tebal, dan hidup di dataran tinggi. Ini dia marmut Himalaya, hewan pengerat yang tahan hidup di suhu ekstrem. Tinggal di atap dunia, marmut ini hidup di pegunungan Himalaya, bahkan di ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut. Bisa teriak kenceng, walau kecil marmut Himalaya bisa berteriak keras buat kasih tahu kawanan kalau ada pemangsa seperti elang atau rubah. Ahli gali tanah, mereka tinggal di liang bawah tanah yang dibuat dengan kompleks, lengkap dengan ruang tidur dan tempat bersembunyi. Tidur panjang musim dingin, ketika suhu mulai turun drastis, mereka akan hibernasi berbulan-bulan dalam liang yang hangat. Makin terkenal gara-gara viral, marmut Himalaya sempat viral karena videonya teriak ke arah seorang pendaki. Lucu banget tapi tetap waspada. Jangan remehkan hewan kecil ini. Marmut Himalaya adalah petarung lucu di tengah alam liar yang ekstrem. Follow untuk lebih banyak fakta hewan lucu dan unik dari penjuru dunia. Cepat, kuat, dan jadi andalan di dapur Asia, ikan tenggiri bukan cuma lezat, tapi juga punya kemampuan laut yang luar biasa. Pelari cepat di laut, tenggiri termasuk keluarga makrel dan tuna, bisa berenang dengan kecepatan lebih dari 70 km per jam. Tubuhnya aerodinamis. Tubuh ramping dan siripnya tajam bikin ikan ini lincah banget di air, cocok buat berburu mangsa. Dagingnya favorit banyak orang. Tenggiri sering jadi bahan pempek, otak-otak, dan abon karena teksturnya lembut tapi tetap padat. Mengandung omega-3 tinggi, tenggiri kaya protein dan asam lemak omega-3, baik untuk otak dan jantung. Petarung saat dipancing. Buat para mancing mania, tenggiri dikenal susah ditaklukkan karena kuat dan gesit banget. Tenggiri bukan cuma jago di laut, tapi juga pahlawan di meja makan. Cepat, kuat, dan lezat. Follow untuk lebih banyak fakta hewan laut dan makanan khas Indonesia lainnya. Dia nyentrik, kontroversial, tapi nggak bisa dipungkiri. Elon Musk adalah salah satu orang paling berpengaruh di dunia teknologi. Lahir di Afrika Selatan. Elon lahir tahun 1971 di Pretoria, Afrika Selatan, dan udah ngoding sejak umur 12 tahun. Mendirikan banyak perusahaan gila, PayPal, Tesla, SpaceX, Neuralink, hingga X, dulu Twitter. Semua hasil idenya yang kadang dianggap mustahil. Ingin kolonisasi Mars,
Lewat SpaceX, Elon bercita-cita bikin koloni manusia di Mars, biar umat manusia bisa jadi spesies multiplanet. Mobil listrik jadi tren dunia. Tesla nggak cuma sukses, tapi juga bikin mobil listrik jadi gaya hidup global. Dulu dicibir, sekarang dicontoh. Gaya bicara nyeleneh, tapi visioner. Meskipun sering tweet aneh dan blak-blakan, ide-idenya seperti AI, otak chip, dan transportasi cepat bikin dunia terus maju. Elon Musk bukan cuma pengusaha. Dia mendorong peradaban maju lebih cepat, walau sering bikin heboh. Follow untuk lebih banyak cerita inspiratif dari tokoh dunia. Pedas, kaya rempah, dan legit di lidah. Rendang bukan cuma makanan, tapi warisan budaya Minangkabau yang diakui dunia. Masuk makanan ternak dunia. Rendang pernah dinobatkan sebagai makanan ternak di dunia oleh CNN Travel, dan gak cuma sekali. Dimasak berjam-jam, rendang dimasak hingga 8 jam lebih agar dagingnya empuk dan bumbunya meresap sempurna. Filosofi kehidupan dalam budaya Minang, rendang melambangkan kesabaran, kebersamaan, dan musyawarah karena prosesnya yang panjang dan penuh makna. Tahan lama secara alami, karena dimasak sampai kering dengan banyak rempah, rendang bisa tahan berhari-hari bahkan berminggu-minggu tanpa bahan pengawet. Variasi rendang, gak cuma daging sapi, ada rendang ayam, paru, telur, bahkan rendang jamur untuk vegetarian. Rendang bukan sekadar makanan, ini adalah rasa, budaya, dan filosofi Indonesia dalam satu suapan. Jadi masih mau bilang rendang bukan dari Indonesia? Follow untuk lebih banyak fakta kuliner legendaris Indonesia dan dunia. Diam-diam mematikan, wajahnya datar tapi tajam, burung hantu bukan cuma simbol mistis, tapi juga predator malam yang super efisien. Terbang tanpa suara, sayap burung hantu punya struktur khusus yang bikin mereka bisa terbang nyaris tanpa suara. Sempurna untuk menyergap mangsa. Leher bisa muter 270 derajat. Mereka nggak bisa gerakin bola mata, jadi sebagai gantinya, leher mereka bisa berputar hampir 3/4 lingkaran. Pendengaran super tajam, telinganya asimetris, bikin burung hantu bisa deteksi lokasi mangsa hanya dari suara, bahkan dalam gelap total. Pemburu tikus terbaik, burung hantu bisa makan hingga ribuan tikus dalam setahun. Makanya banyak petani sayang banget sama mereka. Simbol misteri di banyak budaya. Di beberapa budaya, burung hantu dianggap pembawa kabar atau makhluk dunia lain, makin bikin auranya misterius. Burung hantu bukan cuma makhluk malam, dia adalah master stealth alami dengan kemampuan yang bikin kagum. Follow untuk lebih banyak fakta unik hewan dunia malam dan makhluk penuh misteri lainnya. Lembut, kaya rasa, dan disajikan di restoran bintang 5, foie gras adalah makanan mewah asal Prancis yang juga bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Apa itu foie gras? Foie gras berarti hati berlemak dalam bahasa Prancis. Makanan ini dibuat dari hati angsa atau bebek yang digemukkan secara khusus. Teksturnya super lembut. Hasilnya, hati yang punya tekstur creamy dan rasa buttery yang nggak bisa dibandingin sama makanan lain. Proses produksinya kontroversial. Banyak negara melarang foie gras karena metode gavage, pemaksaan makan melalui tabung yang dianggap menyiksa hewan. Dianggap simbol kuliner tinggi. Meski kontroversial, foie gras tetap dianggap simbol kemewahan kuliner di Eropa dan negara-negara tertentu. Sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Percaya atau enggak, praktik menggemukkan angsa sudah dilakukan sejak 3000 tahun lalu di Mesir. Foie gras antara kelezatan dan etika. Mewah di lidah, tapi jadi perdebatan panjang di dunia kuliner. Follow buat lebih banyak fakta makanan unik dan kontroversial dari seluruh dunia. Pernah nggak sih kamu nyasar tapi tetap nemu Indomaret? Yap, inilah minimarket paling ikonik di Indonesia. Berdiri sejak 1988, Indomaret pertama kali buka di Ancol, Jakarta. Sekarang, udah punya lebih dari 20.000 gerai di seluruh Indonesia. 1 gerai per 2 kilometer, saking banyaknya, Indomaret bahkan sering bercanda disebut lebih gampang dicari daripada mantan. Punya segalanya, dari roti, token listrik, pulsa, bahkan bayar BPJS juga bisa. Udah kayak kantor layanan publik.
Branding kuat, slogannya mudah dan hemat, dan nyatanya emang bikin belanja jadi gampang banget. Saingan abadi Alfamart, Indomaret dan Alfamart udah kayak dua raksasa retail yang bersaing ketat, tapi sama-sama jadi andalan masyarakat. Indomaret bukan cuma tempat belanja, tapi bagian dari gaya hidup orang Indonesia modern. Dekat, cepat, dan lengkap. Follow buat fakta unik seputar brand besar yang ada di hidup kita sehari-hari. Kelihatannya kayak batu, tapi isinya daging dan berdarah. Kenalin, Pura chilensis, hewan laut paling aneh yang bakal bikin kamu bengong. Tampak seperti batu, dari luar Pura ini benar-benar kayak batu biasa. Tapi pas dibelah, wow, isinya merah seperti daging mentah. Beneran berdarah, darahnya mengandung vanadium, logam langka yang bikin cairannya berwarna merah darah. Makhluk laut, bukan tumbuhan. Walau diam dan nempel di batu, Pura sebenarnya hewan, bukan karang atau tanaman. Dimakan manusia, di Chili dan Peru, hewan ini jadi hidangan laut eksotis. Rasanya katanya seperti campuran yodium dan besi. Punya kelamin ganda, Pura bisa berkembang biak sendiri karena punya organ jantan dan betina dalam satu tubuh. Pura chilensis, batu yang hidup, berdarah, dan bisa dimakan. Aneh, menjijikan, tapi nyata. Follow untuk lebih banyak fakta unik hewan laut paling aneh dari seluruh dunia. Bukan sekadar motor, Ducati adalah lambang performa, desain, dan gaya hidup premium di dunia roda 2. Lahir di Italia 1926. Awalnya bukan bikin motor, tapi radio dan elektronik. Ducati baru bikin motor setelah Perang Dunia Kedua. Desainnya ganteng parah. Ciri khas Ducati, desain agresif dan seksi banget. Nggak heran jadi dambaan para pecinta moge. Mesin L-Twin dan suara gahar. Ducati terkenal dengan mesin L-Twin dan suara knalpotnya yang kasar tapi khas banget. Rajanya MotoGP dan Superbike. Ducati sering juara di ajang balap dunia. Kenceng di jalanan, buas di sirkuit. Punya fans fanatik. Penggemar Ducati punya julukan, Ducatisti. Loyal, bergaya, dan siap ngebut. Ducati bukan cuma motor, dia adalah simbol hasrat kecepatan, seni desain, dan gaya hidup premium. Follow buat fakta seru seputar dunia otomotif dan motor legendaris lainnya. Bukan cuma mobil, Rolls-Royce adalah simbol keanggunan, prestis, dan kemewahan ekstrim. Bukan mobil biasa. Setiap Rolls-Royce dirakit secara manual dan prosesnya bisa memakan waktu 6 bulan lebih. Super senyap. Interior Rolls-Royce begitu kedap suara sampai insinyur harus menambahkan sedikit suara mesin karena terlalu sunyi. Simbol Spirit of Ecstasy. Patung kecil di kap mesin itu punya nama, Spirit of Ecstasy, dan jadi ikon merek ini sejak 1911. Bisa custom sesuka hati, punya warna favorit aneh, atau ingin kabin dihiasi berlian, Rolls-Royce bisa wujudkan semuanya. Nama-nama mistis, model-modelnya punya nama megah kayak Phantom, Ghost, Wraith, Cullinan, semuanya punya aura misterius dan agung. Rolls-Royce bukan cuma soal kemewahan, tapi juga karya seni bergerak yang mencerminkan kelas dan sejarah. Follow untuk lebih banyak cerita dari dunia mobil paling eksklusif di planet ini. Pernah lihat ayam dengan kaki segede lengan manusia? Kenalin, ini dia. Ayam Dong Tao, si ayam paling aneh sekaligus paling mahal dari Vietnam. Kakinya super besar. Ciri khas utama? Kaki tebal dan berotot. Bahkan bisa sebesar pergelangan tangan orang dewasa. Mirip kaki naga. Dulu dipelihara keluarga kerajaan. Ayam ini dulunya cuma boleh dipelihara dan disajikan buat keluarga kerajaan dan pejabat tinggi. Dagingnya mahal banget. Daging Dong Tao empuk, kenyal dan gurih. Saking langkanya harga seekor bisa jutaan rupiah. Susah dikembangbiakkan. Karena bentuk kakinya besar, ayam ini sulit bertelur dan mengerami anak. Perlu perawatan ekstra. Simbol status sosial. Di Vietnam, punya Dong Tao itu kayak punya mobil mewah di kandang. Ayam Dong Tao bukan cuma ayam biasa, tapi ikon budaya, kemewahan, dan keunikan dari negeri Vietnam. Follow buat lebih banyak fakta hewan unik dan langka dari seluruh dunia. Siapa yang nggak kenal pisa?
Makanan bulat, pipih, dengan topping menggoda ini udah jadi favorit jutaan orang di seluruh dunia. Asal-usulnya dari Italia, pizza modern lahir di Napoli, Italia. Dulu cuma makanan rakyat jelata sebelum jadi makanan kelas dunia. Pizza Margherita penuh mana. Pizza klasik ini dibuat untuk menghormati Ratu Margherita dengan topping warna bendera Italia, tomat, keju, dan daun basil. Topping paling aneh, ada pizza dengan topping pisang dan kari di Swedia, bahkan coklat dan durian di Asia Tenggara. Bisnis triliunan, industri pizza dunia bernilai lebih dari 160 miliar dolar, dari warung kecil sampai franchise raksasa. Hari Pizza Internasional, setiap 9 Februari dunia merayakan National Pizza Day. Siap-siap cheat day. Pizza bukan cuma makanan. Dia adalah ikon budaya, comfort food global, dan simbol kreativitas kuliner. Follow buat cerita kuliner ikonik lainnya yang mendunia. Pernah lihat politikus pakai iket Sunda dan ngobrol santai sama rakyat kecil? Itu dia Deddy Mulyadi, tokoh yang dikenal unik, merakyat, dan penuh kontroversi. Mantan Bupati Purwakarta, Deddy memimpin Purwakarta selama 2 periode. Di tangannya, daerah ini makin dikenal dengan nuansa budaya dan kearifan lokal. Cinta budaya Sunda, Deddy selalu tampil khas. Pakai iket, pakaian adat, dan sering mempromosikan nilai-nilai leluhur Sunda. Dekat dengan rakyat kecil. Lewat konten sosial medianya, Deddy sering terlihat menyapa pedagang kecil, bantu warga, hingga peluk anak-anak jalanan. Aktif di media sosial, kontennya viral karena menyentuh, natural, dan apa adanya. Banyak netizen menyebutnya Bapak Rakyat. Sosok kontroversial, gaya dan langkah politiknya kadang mengundang pro dan kontra, tapi tetap dicintai banyak kalangan. Deddy Mulyadi bukan cuma politikus, tapi juga simbol kesederhanaan, budaya, dan empati di tengah hiruk-pikuk politik. Follow buat profil tokoh-tokoh inspiratif dari Nusantara lainnya. Tanduknya gede banget, bisa sepanjang 1 meter lebih. Kenalin, ini dia sapi Ankolewatusi, sapi ikonik dari Afrika yang dijuluki Raja Sapi. Asal-usul Afrika Timur, sapi ini berasal dari wilayah Uganda, Rwanda, dan Burundi, dan jadi simbol status sosial suku-suku setempat. Tanduknya bukan hiasan, tanduk besar Ankolewatusi dipakai untuk mengatur suhu tubuh, penuh pembuluh darah yang bantu mendinginkan badan. Dihormati seperti harta karun. Di beberapa budaya, sapi ini dianggap lebih berharga dari emas. Semakin besar tanduknya, makin tinggi nilai sosial pemiliknya. Jinak tapi gagah, meski kelihatan sangar, Ankolewatusi terkenal jinak dan tenang. Tapi tetap gagah banget buat dijadikan hewan pameran. Populer hingga ke Amerika. Sapi ini sekarang juga dipelihara di Amerika dan Eropa karena tampilannya yang unik dan eksotis. Sapi Ankolewatusi bukan cuma hewan ternak, tapi juga ikon budaya Afrika yang bikin siapapun takjub. Follow buat konten hewan-hewan luar biasa dari seluruh penjuru dunia. Sushi bukan cuma makanan mewah di restoran, tapi juga simbol budaya, kesederhanaan, dan seni dari Jepang. Asalnya bukan dari Jepang, awalnya sushi berasal dari Asia Tenggara sebagai metode mengawetkan ikan dengan nasi fermentasi. Baru kemudian berkembang di Jepang. Banyak jenisnya, ada nigiri, maki, sashimi, temaki, sampai sushi modern, dengan topping keju dan saus mayo. Bebas eksplorasi. Seni dalam genggaman, sushi chef butuh bertahun-tahun latihan untuk jadi itamai, ahli sushi sejati. Bahkan cara potong ikan pun punya teknik khusus. Ikan mentah bukan wajib, nggak semua sushi harus pakai ikan mentah. Ada yang pakai telur, sayur, atau bahkan daging panggang. Popularitas global, dari Jepang ke seluruh dunia, sushi sekarang jadi ikon makanan sehat dan elegan. Sushi adalah perpaduan antara rasa, teknik, dan filosofi Jepang yang berhasil mencuri hati dunia. Follow buat konten makanan dunia yang punya cerita unik di balik rasanya. Siapa sangka mobil mewah nan buas ini lahir dari sakit hati dan ego. Lamborghini bukan cuma soal kecepatan, ini soal balas dendam. Awalnya petani traktor, Ferruccio Lamborghini adalah pengusaha traktor sukses di Italia.
tapi dia penggemar mobil sport dan punya Ferrari. Dihina Enzo Ferrari, setelah mengeluh soal kopling Ferrari miliknya, Enzo bilang, "Kamu cuma tukang traktor, gak usah ngurus mobil balap." Ferruccio tersinggung dan bikin mobil sendiri. Lahirnya legenda. Tahun 1963, lahirlah automobili Lamborghini. Mobil pertamanya langsung bikin heboh dunia otomotif. Desain ekstrim, desainnya tajam, futuristik, dan penuh kemewahan. Bukan cuma mobil, ini karya seni berkecepatan tinggi. Simbol status, Lamborghini jadi simbol gaya hidup elit. Dipakai selebriti, konglomerat, sampai YouTuber hits. Lamborghini adalah bukti kalau rasa diremehkan bisa jadi bahan bakar untuk jadi legenda. Ayo beli Lamborghini, follow buat kisah gila di balik brand-brand terkenal dunia lainnya. Pernah jalan ke desa, tapi nemu Alfamart? Yup, minimarket satu ini udah kayak teman setia masyarakat Indonesia dari kota sampai kampung. Berdiri sejak 1989. Alfamart pertama kali buka tahun 1989 dan sekarang udah punya lebih dari 18.000 gerai di seluruh Indonesia. Bukan cuma jualan, selain jual kebutuhan harian, Alfamart juga jadi tempat bayar tagihan, kirim uang, bahkan top up e-wallet. Waralaba rakyat, Alfamart punya sistem kemitraan, jadi banyak gerainya dimiliki warga lokal. Bisa jadi ladang cuan. Saingan ketat Indomaret. Persaingan dua minimarket raksasa ini bahkan jadi meme nasional. Tim Alfamart versus tim Indomaret, kamu tim mana? Ikonik banget. Dari lagu jingle khas sampai boneka karakter kayak Albi, Alfamart sukses bikin branding yang nempel di kepala. Alfamart bukan cuma tempat belanja, tapi udah jadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Follow buat konten unik seputar brand-brand besar yang dekat dengan kita. Pernah lihat keju yang bentuknya kayak buah pir dan digantung di tali? Itulah Caciocavallo, keju tua asal Italia yang unik banget cara buatnya. Nama aneh, artinya aneh. Caciocavallo berarti keju di atas kuda. Tapi bukan karena dibuat dari susu kuda, melainkan karena dulu digantung melintang di tongkat seperti menunggang. Bentuknya ikonik. Keju ini punya bentuk bulat lonjong dengan leher dan digantung berpasangan untuk proses pematangan. Unik banget. Rasa kaya and tajam. Semakin tua, rasanya makin tajam dan gurih. Cocok buat parutan di pasta, pizza, atau dimakan langsung sama anggur. Susu sapi asli. Biasanya dibuat dari susu sapi lokal. Tapi ada juga varian pakai susu domba. Prosesnya masih tradisional sampai sekarang. Mirip mozzarella, tapi lebih dewasa. Teksturnya mirip mozzarella muda, tapi kalau udah tua, teksturnya keras dan rasanya nendang. Caciocavallo bukan cuma keju, tapi warisan budaya kuliner Italia yang penuh tradisi dan rasa. Follow buat eksplorasi keju-keju legendaris dan makanan unik dari seluruh dunia. Kucing ini disebut-sebut sebagai yang paling eksotis, langka, dan mahal di dunia. Kenalin, ini dia si misterius, kucing Ashera. Harga fantastis, satu ekor kucing Ashera bisa dihargai hingga 1,3 miliar rupiah. Gokil! Hasil rekayasa genetik, katanya Ashera adalah hasil persilangan kucing domestik, Serval Afrika, dan Leopard Asia. Kontroversial banget, banyak ahli percaya Ashera cuma savannah cat biasa yang dipasarkan ulang dengan harga selangit. Pernah ada kasus pembeli ditipu. Penampilannya eksotis, punya motif tutul kayak macan, tubuh panjang, dan telinga tinggi. Mirip kucing liar, tapi bisa diajak main di rumah. Perawatan elite, butuh perawatan khusus dan ruang gerak luas. Pokoknya, kucing sultan beneran. Ashera adalah simbol kemewahan, tapi juga pengingat bahwa penampilan kadang bisa menipu. Follow buat konten hewan-hewan langka, aneh, dan kontroversial lainnya. Ini bukan songkok biasa, songkok reca adalah kebanggaan orang Bugis dan bikin orang luar terpesona. Tenunan tangan tradisional, songkok reca dibuat dari serat lontar atau pandan hutan yang ditenun halus dengan tangan. Prosesnya bisa makan berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Dulu dipakai para bangsawan, zaman dulu hanya kaum bangsawan Bugis yang boleh pakai songkok ini.
simbol status dan kehormatan. Motif unik dan elegan. Motifnya khas, perpaduan warna netral dan keemasan, cocok buat acara adat, keagamaan, atau bahkan gaya fashion modern. Harga fantastis, karena langka dan handmade, harganya bisa jutaan rupiah per buah, tapi nilainya lebih dari sekadar harga. Warisan budaya Sulawesi Selatan. Songkok reca adalah simbol jati diri, ketekunan, dan keindahan tradisi Bugis yang masih dijaga sampai sekarang. Songkok reca bukan sekadar penutup kepala, tapi mahkota budaya yang penuh makna dan nilai luhur. Follow buat konten budaya Nusantara yang keren dan inspiratif lainnya. Dikenal sebagai pemimpin yang dingin, tangguh, dan penuh strategi. Ini dia, Vladimir Putin, Presiden Rusia yang gak pernah jauh dari sorotan dunia. Mantan intelijen KGB. Sebelum jadi politisi, Putin adalah agen KGB, Badan Intelijen Uni Soviet. Karirnya dimulai dari dunia mata-mata. Sudah puluhan tahun berkuasa, pertama kali menjabat sebagai presiden tahun 2000. Hingga kini dia masih memimpin Rusia. Total masa jabatannya bikin rekor. Penuh kontroversi, dari perang Ukraina, dugaan intervensi pemilu luar negeri, sampai pembungkaman oposisi, Putin sering dikecam Barat. Dicintai dan ditakuti, di Rusia dia punya banyak pendukung loyal. Tapi di mata dunia dia sosok yang bikin tegang geopolitik global. Putin bukan cuma presiden, dia adalah simbol dari kekuatan, ketegangan, dan politik global modern. Follow untuk kisah tokoh-tokoh paling berpengaruh dan penuh kontroversi di dunia. Dari lintasan balap ke jalanan kota, mobil ini bukan sekadar kendaraan. Ferrari simbol kecepatan, prestis, dan hasrat otomotif sejati. Lahir dari dunia balap, didirikan Enzo Ferrari tahun 1939. Awalnya bukan untuk bikin mobil jalan raya, tapi buat balapan. DNA balapnya masih terasa sampai sekarang. Warna merah ikonik, Ferrari dikenal dengan warna rosso corsa, merah khas Italia. Bukan cuma gaya, itu warisan sejarah balap Italia. Mesin buas and desain elegan. Setiap Ferrari punya desain aerodinamis dan suara mesin yang bikin merinding. V8, V12, semua punya karakter unik. Produksi terbatas, Ferrari sangat selektif. Bahkan untuk beberapa model, kamu harus diundang dulu buat bisa beli. Ikon gaya hidup, Ferrari bukan cuma mobil, tapi simbol status, eksklusivitas, dan passion otomotif. Ferrari bukan cuma soal kecepatan, tapi juga soal rasa, warisan, dan kemewahan tanpa kompromi. Follow untuk bahas supercar dan sejarah otomotif lainnya yang bikin terpukau. Pernah lihat kuda yang berkilau seperti emas? Inilah Akhal Teke, kuda asal Turkmenistan yang dijuluki kuda paling indah di dunia. Bulu berkilau emas, bulu Akhal Teke punya kilau metalik natural yang bisa memantulkan cahaya matahari, sampai disebut kuda emas. Salah satu ras tertua, sudah ada sejak lebih dari 3.000 tahun lalu, menjadikannya salah satu ras kuda tertua dan paling murni di dunia. Daya tahan luar biasa. Kuda ini tahan panas, kuat menempuh perjalanan jauh di gurun, dan dikenal sangat tangguh serta setia pada satu penunggang. Langka dan berharga, populasinya sedikit. Memiliki Akhal Teke dianggap simbol status tinggi, terutama di Asia Tengah. Kebanggaan nasional Turkmenistan, gambarnya bahkan dipakai di uang dan lambang negara Turkmenistan. Akhal Teke bukan sekadar kuda, tapi makhluk memesona yang gabungkan keindahan, sejarah, dan kekuatan dalam satu tubuh. Follow buat bahas hewan-hewan langka dan luar biasa lainnya dari seluruh dunia. Dari dapur kecil di pom bensin, jadi waralaba ayam goreng raksasa dunia. Ini dia kisah KFC, Kentucky Fried Chicken. Didirikan oleh Kolonel Sanders. Pada usia 65 tahun, Harlan Sanders mulai jual ayam goreng dengan resep rahasianya. Resep 11 bumbu rahasia. Sampai hari ini, resep 11 bumbu dan rempah KFC disimpan super rahasia. Hanya sedikit orang yang tahu. Cepat saji global. Dari Amerika, kini KFC ada di lebih dari 145 negara. Ayamnya jadi ikon global.
Gaya lokal di setiap negara. Di Indonesia ada KFC nasi plus sambal, di Jepang KFC jadi menu Natal. Mereka adaptif banget. Kolonel jadi maskot legendaris. Wajah Kolonel Sanders jadi simbol kepercayaan dan cita rasa khas KFC selama puluhan tahun. KFC bukan cuma soal ayam goreng, tapi soal perjuangan, warisan rasa, dan strategi bisnis global. Follow buat kisah inspiratif brand makanan dunia dan rahasia di balik rasanya. Pernah dengar makanan berupa telur dengan embrio anak bebek di dalamnya? Itulah telur balut, kuliner ekstrim dari Filipina yang juga populer di Vietnam dan Kamboja. Apa itu telur balut? Balut adalah telur bebek yang sudah dibuahi dan dierami selama 14-21 hari. Jadi saat dibuka, udah ada calon bebeknya. Kaya nutrisi, meski ekstrem, balut kaya protein, zat besi, dan dipercaya sebagai makanan penambah stamina. Cara makan unik, biasanya disantap dengan garam, cuka, atau cabai. Diseruput dulu kuahnya, baru dimakan isinya. Berani coba? Punya nilai tradisional. Di Filipina, balut dianggap makanan rakyat. Dijual malam hari, jadi cemilan pinggir jalan favorit. Penuh kontroversi, karena bentuknya banyak yang tidak sanggup melihat apalagi memakannya. Tapi bagi sebagian orang, ini lezat banget. Telur balut adalah contoh ekstrimnya kuliner tradisional. Unik, kaya budaya, tapi nggak semua orang berani coba. Follow untuk bahas kuliner aneh dan ekstrem dari berbagai penjuru dunia. Tahukah kamu, salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia ada di Indonesia? Yup, itulah Freeport Indonesia yang beroperasi di Grasberg, Papua. Tambang raksasa dunia, Grasberg dikenal sebagai tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga nomor 2 terbesar. Kaya banget. Beroperasi sejak 1973, Freeport mulai eksplorasi sejak era Orde Baru dan kini jadi salah satu penyumbang devisa terbesar untuk negara. Bukan cuma tambang terbuka, sekarang Freeport beralih ke tambang bawah tanah yang jauh lebih dalam dan kompleks. Dikelola oleh Indonesia. Sejak tahun 2018, Indonesia melalui PT Inalum Holding BUMN pegang saham mayoritas. Artinya, lebih banyak hasilnya untuk negeri. Tantangan sosial dan lingkungan. Meski besar, Freeport juga sering dikritik karena dampak lingkungan dan konflik sosial. Isu serius yang terus jadi sorotan. Freeport bukan sekadar tambang, tapi simbol potensi kekayaan alam Indonesia dan pentingnya pengelolaan yang adil dan berkelanjutan. Follow untuk bahas industri besar lain yang menggerakkan ekonomi Indonesia. Kalau ngomongin mobil tangguh, satu nama selalu muncul. Pajero. SUV gagah dari Mitsubishi ini bukan cuma tampil keren, tapi juga sakti di segala medan. Lahir untuk off-road. Pertama kali diperkenalkan tahun 1982, Pajero langsung dikenal sebagai mobil yang siap diajak bertualang jauh dari aspal. Raja Rally Dakar. Pajero adalah juara Rally Dakar 12 kali. Balapan terganas di dunia dan Pajero sukses mendominasi. Tangguh tapi nyaman. Meski garang di medan berat, interior Pajero tetap nyaman, elegan, dan cocok untuk keluarga. Ikonik di Indonesia. Di Indonesia, Pajero jadi simbol mobil petualang kelas atas. Bahkan disebut mobil pejabat karena sering dipakai dinas. Sudah pensiun, tapi masih legendaris. Mitsubishi resmi hentikan produksi global Pajero tahun 2021. Tapi namanya masih harum dan dicari banyak orang. Pajero bukan cuma mobil, tapi ikon ketangguhan dan simbol prestasi di dunia otomotif. Follow untuk bahas mobil legendaris lain dan kisah serunya di balik kap mesin. Siapa yang nggak kenal Mark Zuckerberg? Pendiri Facebook ini mengubah cara dunia bersosial lewat jari. Lahir dari keluarga biasa, Mark lahir tahun 1984 di New York. Sejak kecil dia jenius coding, bikin program game sendiri umur 12 tahun. Facebook lahir di kamar asrama. Tahun 2004 saat kuliah di Harvard, dia buat Facebook sebagai situs buat mahasiswa. Sekarang punya miliaran pengguna. Drop out demi Facebook, Mark putus kuliah di Harvard untuk fokus bangun Facebook. Keputusan yang bikin dia miliarder muda di usia 23. Ubah arah jadi metaverse.
Sekarang Facebook jadi bagian dari Meta dengan visi dunia virtual bernama Metaverse. Ambisi masa depan digital. Gaya hidup sederhana, meski kaya raya, Mark terkenal hemat dan simple. Sering pakai kaos abu-abu dan ngoding sendiri. Mark Zuckerberg bukan cuma pencipta media sosial, tapi ikon revolusi digital yang terus dorong batas teknologi dunia. Follow untuk kisah tokoh teknologi dunia lainnya dan bagaimana mereka mengubah hidup kita. Pernah bayangin perusahaan triliunan dolar bermula dari garasi rumah? Itulah Apple, raksasa teknologi dengan pengaruh global. Lahir di garasi, Apple didirikan tahun 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Komputer pertamanya dirakit manual. iPhone, game changer. Saat iPhone rilis tahun 2007, dunia berubah. HP bukan cuma alat komunikasi, tapi pusat hidup digital. Desain jadi DNA. Apple terkenal dengan desain minimalis, elegan, dan user-friendly. Produk mereka selalu ikonik. Ekosistem canggih. iPhone, iPad, Mac, AirPods, Apple Watch. Semua terkoneksi dalam satu ekosistem seamless yang bikin pengguna betah. Perusahaan pertama bernilai 3 triliun dolar. Apple jadi perusahaan paling bernilai di dunia berkat inovasi, loyalitas fans, dan branding yang kuat. Apple bukan sekadar jual gadget. Mereka jual pengalaman, inovasi, dan gaya hidup digital kelas atas. Follow untuk bahas perusahaan besar lainnya yang mengubah dunia lewat teknologi. Apa jadinya Indonesia tanpa Pertamina? Perusahaan minyak dan gas milik negara ini adalah sumber utama energi untuk jutaan rakyat Indonesia. Berdiri sejak 1957, Pertamina lahir sebagai bentuk kemandirian energi bangsa dan kini jadi salah satu BUMN terbesar Indonesia. Urus minyak dari hulu ke hilir, dari eksplorasi minyak, kilang pengolahan, hingga SPBU, Pertamina urus semuanya, termasuk LPG dan aftur buat pesawat. Go International. Pertamina tak cuma main di dalam negeri, tapi juga punya proyek migas di Aljazair, Irak, hingga Malaysia. Transisi energi. Kini Pertamina juga fokus ke energi baru terbarukan, dari panas bumi, baterai EV, hingga green energy. BUMN paling powerful, Pertamina masuk daftar Fortune Global 500, bukti pengaruhnya di level dunia. Pertamina bukan sekadar SPBU, tapi simbol kemandirian energi, inovasi, dan kekuatan ekonomi Indonesia. Follow untuk bahas BUMN dan perusahaan strategis lainnya yang membentuk wajah Indonesia hari ini. Pernah dengar keju? Yang di dalamnya hidup belatung, itulah Casu Marzu, keju tradisional ekstrim dari Sardinia, Italia. Nama artinya keju busuk. Casu Marzu dalam bahasa Sardinia artinya keju busuk. Tapi jangan salah, ini delikates lokal yang dihormati. Menggunakan belatung hidup, keju ini sengaja dibiarkan dihinggapi lalat Piophilacacea yang menetaskan belatung kecil untuk memfermentasi keju lebih lanjut. Rasanya lembut dan tajam, hasilnya tekstur super lembut dengan rasa tajam dan pedas, plus sensasi mental karena belatungnya masih hidup saat dimakan. Dilarang oleh Uni Eropa, karena alasan kesehatan dan keamanan pangan, keju ini sempat dilarang, tapi masih dijual diam-diam secara tradisional. Jadi simbol budaya buat warga Sardinia, Casu Marzu bukan sekadar keju, tapi warisan kuliner yang dilindungi UNESCO secara budaya. Casu Marzu bukan untuk semua lidah, tapi buat pencinta ekstrem, ini adalah uji nyali kuliner sejati. Silahkan dicoba follow untuk eksplor kuliner ekstrem dan unik lainnya dari seluruh dunia. Pernah makan oyster mentah yang disajikan di atas es? Kerang satu ini bukan cuma jadi makanan mewah, tapi juga pabrik mutiara alami. Hidup di laut dangkal, oyster hidup di laut dangkal dan menempel di batu atau permukaan keras. Mereka menyaring air untuk makan plankton. Bisa dimakan mentah. Oyster sering disajikan mentah dengan lemon atau saus dan dipercaya sebagai afrodisiak alami. Fancy banget ya. Penghasil mutiara. Beberapa spesies oyster bisa menghasilkan mutiara alami saat butiran pasir masuk ke dalam cangkangnya dan dilapisi nacre. Sumber gizi tinggi, jangan salah, oyster kaya akan zinc,
protein, omega-3, dan vitamin B12. Superfood dari laut. Ternyata bisa mengubah kelamin. Oyster adalah hermafrodit protandri, artinya bisa berubah kelamin dari jantan ke betina selama hidupnya. Oyster bukan cuma makanan mahal, tapi juga makhluk laut unik yang bisa hasilkan keindahan. Bahkan di dalam cangkangnya. Follow untuk bahas makanan laut mewah dan unik lainnya dari seluruh dunia. Tahu nggak sih, salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia lahir dari kota kecil, Kediri, Jawa Timur. Itulah PT Gudang Garam. Berdiri sejak 1958. Didirikan oleh Surya Wonowijojo, Gudang Garam mulai dari usaha rumahan dan kini jadi perusahaan miliaran rupiah. Spesialis rokok kretek. Gudang Garam dikenal sebagai pelopor rokok kretek khas Indonesia, campuran tembakau dan cengkeh yang punya aroma khas. Salah satu yang terbesar, Gudang Garam masuk top 5 perusahaan rokok terbesar di Indonesia, bersaing dengan Jarum dan Sampurna. Punya maskapai sendiri, unik, mereka sempat mendirikan maskapai bernama GIE, Garuda Indonesia Airways, yang akhirnya berganti nama jadi Surya Air. Salah satu penggerak ekonomi Kediri. Dengan ribuan karyawan, Gudang Garam jadi penyerap tenaga kerja terbesar di Kediri dan sekitarnya. PT Gudang Garam bukan cuma soal rokok, tapi juga cerita sukses anak bangsa yang membangun bisnis dari bawah hingga mendunia. Follow untuk bahas perusahaan legendaris Indonesia lainnya yang jarang orang tahu. Pagani bukan sekadar mobil. Ini adalah karya seni dengan mesin gahar. Merek mobil asal Italia ini bikin supercar yang lebih langka dari Bugatti. Didirikan oleh Horacio Pagani, Pagani Automobili didirikan tahun 1992 oleh Horacio Pagani, mantan insinyur Lamborghini asal Argentina. Produksi super terbatas. Pagani memproduksi mobil dalam jumlah sangat terbatas, cuma puluhan unit per model. Itu bikin harganya selangit. Huayra Zonda, dua model paling ikonik. Zonda dan Huayra punya desain futuristik, ringan karena pakai carbon fiber kelas atas. Mesin AMG Jerman, jiwa Italia. Mesinnya pakai V12 buatan Mercedes AMG, tapi desain dan perakitannya 100% handmade di Italia. Perpaduan teknologi dan seni. Interiornya kayak kapal luar angkasa. Interior Pagani penuh detail presisi, kulit premium, hingga tuas persneling transparan. Seolah kamu duduk di pesawat jet pribadi. Pagani bukan cuma kendaraan, tapi lambang kemewahan dan dedikasi terhadap seni otomotif. Tunggu apa lagi? Beli sekarang. Follow untuk bahas supercar langka dan mobil-mobil impian lainnya. Siapa yang nggak kenal hamburger? Roti bulat berisi daging ini jadi simbol makanan cepat saji di seluruh dunia. Asal-usul dari Jerman, nama hamburger berasal dari kota Hamburg, Jerman. Tapi bentuk modernnya lahir di Amerika Serikat. Daging jadi bintang utama. Biasanya pakai patty daging sapi, tapi sekarang ada juga versi ayam, ikan, bahkan vegan. Bukan sekadar fast food, meskipun identik dengan junk food, ada juga burger mewah yang pakai wagyu, foie gras, dan truffle. Burger termahal di dunia. Burger termahal pernah dijual seharga $5.000 di Las Vegas, dengan bahan premium dan roti berlapis emas. Ikon budaya pop, burger jadi ikon budaya Amerika. Muncul di film, game, dan bahkan emoji. Dari street food sampai makanan bintang 5, hamburger tetap jadi raja makanan cepat saji dunia. Follow untuk bahas makanan populer dan sejarah kuliner dunia lainnya. Siapa tak kenal Bill Gates? Pendiri Microsoft ini bukan cuma orang kaya, tapi otak di balik komputer rumah modern. Mulai nge-coding sejak remaja, Bill Gates nulis program komputer pertamanya di usia 13 tahun. Jenius sejak kecil. Drop out demi Microsoft. Ia keluar dari Harvard untuk mendirikan Microsoft bareng temannya, Paul Allen, tahun 1975. Pilihan terbaik seumur hidupnya. Pencipta Windows, Microsoft bikin sistem operasi Windows yang mengubah cara dunia menggunakan komputer dan menjadikannya miliarder. Raja amal dunia, lewat Bill and Melinda Gates Foundation,
Dia sumbangkan miliaran dolar buat pendidikan, kesehatan, dan perubahan iklim. Hidup sederhana, meski super kaya, Gates dikenal sederhana, suka membaca, main bridge, dan kadang masih cuci piring sendiri. Bill Gates bukan cuma pebisnis, tapi ikon teknologi dan dermawan yang mengubah dunia. Bill Gates keluar dari kampus, dia bisa sukses. Bagaimana pendapatmu? Follow untuk kisah inspiratif tokoh-tokoh dunia lainnya. Pernah lihat sepatu kayak sendal hotel yang dijual jutaan rupiah? Itu Balenciaga, brand fashion mewah yang suka bikin heboh. Awalnya dari Spanyol, didirikan tahun 1919 oleh Cristobal Balenciaga, desainer jenius asal Spanyol yang dijuluki The Master of Tailoring. Reinkarnasi gaya streetwear, Balenciaga modern dikenal lewat desain berani dan nyeleneh, mulai dari sepatu rusak, tas kayak kantong belanja, sampai hoodie lusuh jutaan. Jadi favorit selebriti, dari Kanye West, Kim Kardashian, sampai Justin Bieber, semua pernah tampil total dengan outfit Balenciaga. Desain anti-mainstream, mereka sengaja bikin fashion yang bikin orang mikir, ini beneran fashion, tapi justru itu yang bikin viral. Penuh kontroversi, brand ini juga sering dapat kritik karena iklan yang dianggap terlalu ekstrem. Tapi tetap aja Balenciaga laku keras. Balenciaga bukan buat semua orang, tapi buat yang berani tampil beda, inilah ekspresi fashion yang sangat berani. Follow untuk bahas brand fashion eksentrik dan tren dunia lainnya. Jangan salah, Puma bukan cuma nama brand sepatu, dia juga nama salah satu kucing liar terbesar di Amerika. Banyak nama, satu hewan, Puma juga dikenal sebagai cougar, mountain lion, panther, atau catamount. Tapi semuanya merujuk ke hewan yang sama. Penyendiri dan misterius, berbeda dengan singa, Puma adalah hewan soliter. Mereka suka berburu sendirian, diam-diam, lalu menyerang cepat. Jago lompatan ekstrem, Puma bisa melompat hingga 5 meter vertikal dan 12 meter horizontal. Gak heran dia dijuluki atletnya alam liar. Bisa mengaum? Nope. Puma gak bisa mengaum seperti singa, tapi bisa mendesis, mengeong, dan menggeram kayak kucing rumahan versi ekstra-ekstra besar. Adaptif di banyak habitat, dari pegunungan bersalju sampai padang rumput panas, Puma bisa bertahan hidup di berbagai kondisi ekstrem. Puma adalah pemburu elegan yang mengandalkan keheningan, kekuatan, dan kecepatan. Kucing besar yang gak suka drama tapi mematikan, follow untuk bahas hewan liar keren lainnya. Kalau kamu pikir Ferrari atau Lamborghini itu cepat, tunggu sampai kenalan sama Koenigsegg, monster jalanan dari Swedia. Didirikan oleh anak muda, Christian von Koenigsegg mendirikan brand ini tahun 1994 saat usianya baru 22 tahun. Mimpinya bikin mobil tercepat di dunia. Mesin buatan sendiri. Koenigsegg nggak beli mesin dari pabrikan lain. Mereka bikin mesin sendiri, lebih ringan, lebih kuat, dan super canggih. Mobil jalanan tercepat, Koenigsegg Agera RS sempat jadi mobil jalanan tercepat di dunia, dengan kecepatan tembus 447 km per jam. Pintu unik dan desain gila, pintu Koenigsegg buka ke atas dengan gaya khas dihedral synchro helix, futuristik banget. Teknologi masa depan, mobil mereka pakai bahan dari serat karbon ultra ringan, dan beberapa model bisa pakai biofuel, ramah lingkungan, tapi tetap buas. Koenigsegg bukan sekadar mobil, ini roket darat buatan tangan yang memadukan seni, teknologi, dan kecepatan gila. Ayo jangan lama-lama, nanti keburu habis. Follow untuk bahas supercar dan hypercar paling ekstrim lainnya. Dari sinyal HP sampai internet rumah kamu, kemungkinan besar semuanya lewat PT Telkom Indonesia. BUMN andalan di sektor telekomunikasi. Telkom adalah perusahaan milik negara, BUMN, yang fokus di bidang jaringan, komunikasi, dan digital. Didirikan sejak 1965. Punya jaringan terluas di Indonesia. Telkom punya infrastruktur jaringan serat optik terbesar yang menjangkau dari Sabang sampai Merauke. Punya banyak anak perusahaan, dari Telkomsel, IndiHome, Telkomsat, sampai Metranet, semuanya bagian dari Telkom Group.
Go digital dan go global, Telkom makin serius masuk dunia digital, bahkan punya pusat data, cloud, dan platform digital sendiri. Sahamnya bisa kamu miliki. Telkom juga tercatat di Bursa Saham Indonesia dan New York. Jadi kamu bisa jadi bagian dari pemiliknya juga. PT Telkom Indonesia adalah tulang punggung digital negeri ini, menghubungkan jutaan orang dari kota besar sampai pelosok desa. Follow untuk bahas perusahaan-perusahaan besar Indonesia lainnya.